Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak semua? Alhamdulillah luar biasa. Belajar hikam pasti bisa. Pasti bisa. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Semangat ya hari ini ya. Kita sudah menginjak ke PP3 dan PP4 di subtema 3. Sebelum belajar dimulai, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan dibuka buku paketnya halaman 55. Membuat pantun nasihat. Ketika akan membuat pantun nasihat, tentukan amanat atau pesan dan nasihat yang ingin disampaikan terlebih dahulu. Ingat, jangan lupa perhatikan hal-hal penting sebelum kamu membuat pantun. Manfaat gotong royong sebagai bentuk tanggung jawab warga masyarakat. Gotong royong adalah bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan bersama. Biasanya dilakukan di sekolah, di lingkungan rumah. Manfaat gotong royong pertama, membuat pekerjaan menjadi lebih cepat selesai, memperkuat rasa persatuan dan kesatuan antar warga, menciptakan hubungan yang harmonis antar warga, memupuk solidaritas dan semangat kebersamaan antar warga, dan menumbuhkan sikap tolong-menolong dan kekeluargaan antar warga. Interaksi sosial dalam bidang ekonomi. Setiap manusia memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, manusia saling berinteraksi satu sama lain. Salah satu kebutuhan manusia adalah bidang ekonomi. Kebutuhan ekonomi merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Kebutuhan ekonomi meliputi pemenuhan sandang, pangan, dan papan. Transaksi jual beli dengan pedagang buah merupakan contoh interaksi dalam bidang ekonomi. Selain transaksi kebutuhan barang, transaksi kebutuhan jasa juga termasuk interaksi ekonomi. Nah, pasar merupakan salah satu tempat terjadinya interaksi di bidang ekonomi. Dengan saling berinteraksi, manusia akan lebih mudah untuk dapat memenuhi berbagai macam kebutuhan hidupnya. Menjelaskan tradisi berpantun. Tradisi berpantun biasanya dipentaskan pada upacara adat pernikahan. Nah, tradisi berbalas pantun masyarakat Betawi di acara pernikahan dikenal dengan sebutan tradisi palang pintu. Tradisi berpantun dalam upacara pernikahan menggunakan adat Betawi. Pantun yang disampaikan saat tradisi palang pintu tentu saja tidak terlepas dari ciri-ciri pantun. Masih ingat, yaitu bersaja AB-AB, berisi sampiran di baris pertama dan kedua, serta isi pada baris ketiga dan keempat, dan terdiri dari 8-12 suku kata pada setiap barisnya. Hal yang membedakan adalah tema pantun tersebut. Interaksi sosial dalam berbagai bidang. Interaksi tersebut terjadi karena adanya faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, interaksi dalam bidang sosial budaya, yaitu kita harus dapat beradaptasi dengan lingkungan agar keberadaan kita dapat diterima. Kemudian interaksi dalam bidang pendidikan. Interaksi dalam bidang pendidikan diperlukan agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Contohnya yaitu interaksi dalam bidang pendidikan adalah terjadinya di kelas. Misalnya kalian mendengarkan penjelasan Bunda. Hari ini pun namanya juga interaksi dalam bidang pendidikan. Yang ketiga, interaksi dalam bidang ekonomi, yaitu keragaman kebutuhan manusia meliputi berbagai macam ya, ada barang dan jasa. Jika suatu daerah tidak dapat mencukupi kebutuhannya, maka masyarakat daerah tersebut akan berinteraksi dengan daerah lain untuk memenuhi kebutuhan tersebut dalam proses jual beli. Di muatan PPKN, kamu sudah belajar tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Coba ingat kembali apa pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak sebagai warga masyarakat merupakan sesuatu yang diperoleh seseorang sesuai dengan kedudukannya sebagai warga masyarakat.
Kewajiban sebagai warga masyarakat merupakan hal yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Setiap warga memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Misalnya sebagai berikut, mengemukakan pendapat adalah contoh hak. Kerja bakti bersama-sama adalah contoh kewajiban. Membuang sampah ke tempat sampah adalah contoh tanggung jawab. Dan tugas hari ini yaitu muatan IPS halaman 58 nomor 1-3 dan muatan PPKN halaman 62 nomor 1-4 ditulis jawabannya saja di buku tulis. Bunda tunggu hari ini ya. Cukup sekian dari Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.